Cek tes satu. Cek tes satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya ingin berklarifikasi tentang adanya video yang saya unggah. Itu saya mendapatkan dari grup WA beberapa baib. Di situ ditampilkan ada Gus dan Neng memperagakan kecantikannya, memperagakan pesonanya, memperagakan bajunya, busananya, katanya Islami, kurang lebihnya seperti itu. Baik, kita akan mengutip beberapa hal yang biasa diserangkan kepada, maksudnya dibuat untuk menyerang sikap-sikap dan langkah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mereka yang dengan seolah-olah santun dan seolah-olah dia nyegoro dan lain sebagainya mengatakan bahwasanya boleh amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf. Jadi karena misalkan contoh kelompoknya Habib Rizik bin Syihab ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nah hizbahnya, nahi mungkarnya, bagaimana mereka hanya mengikuti apa yang sudah tren di media, yang mana sudah dipotong seolah-olah Habib Rizik ini barbar, tindak tanduknya ini tanpa adanya prosedural dan lain sebagainya. Intinya ya barbar lah seperti itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar boleh nahi mungkar, tapi tetap bir ma'ruf, tetap dengan cara santun, dengan cara damai, diplomasi dan lain sebagainya. Itu padahal sudah dilakukan. Tapi hari ini kita kalau boleh menyampaikan, bolehlah ayo amar ma'ruf dengan cara bagaimana kita mengajak umat untuk menutup aurat. Kemudian bagaimana berbusana cinta bangsa, amar ma'ruf, tapi juga bil ma'ruf. Artinya menjaga poin-poin, ada beberapa pos-pos yang harus dijaga oleh orang-orang yang berilmu. Insya Allah saya yakin, hakul yakin, Gus-gus, ning-ning, putra-putra kiai yang sudah tampil di pentas tersebut, sudah belajar yang namanya apa itu iffah, kemudian apa itu menjaga harga diri dari seorang yang berilmu, yaitu muru'ah, bagaimana menjaga wira'iyah, kemudian bagaimana menjaga kesederhanaan yang ditampilkan di depan publik. Ini adalah salah satu dakwah bil hal. Jadi dakwah tidak hanya sebagaimana kita lihat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di mik, di mimbar-mimbar dari masjid ke masjid, tidak. Tapi dakwah juga yang paling utama salah satunya adalah dakwah bil hal. Jadi afsahu mim, jadi bahkan itu lebih fasih, lebih sah, lebih luar biasa nilainya di hati umat, di hati orang yang mendapatkan siraman atau ajakan dakwah kita, dengan cara kita memulai dari diri sendiri, yaitu kita juga melakukannya. Ini salah satu yang menjadi penjelasan kami ketika kita mengangkat video tersebut. Ada yang banyak yang tidak paham bagaimana, oh ini kan suami istri, oke baik, itu adalah suami istri, akan tetapi kita juga mempunyai batasan-batasan di dalam akhlak. Katanya Nabi diutus kepada kita semuanya dan mereka mengatakan ana bu'istu liutammima makarimal akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita diutus untuk bagaimana menyempurnakan akhlak, beradab, berakhlak santun dan lain sebagainya. Dan kita juga harus beradab kepada baginda Nabi, menjaga bagaimana muru'ah sebagai seorang yang berilmu. Saya teringat waktu kecil dulu ketika saya sering ikut orang tua saya, nenek saya, ikut umi saya, mengikut keluarga saya ketika undangan. Dan waktu itu saya biasanya kadang kalau tidak di kumpulan orang-orang muslimin, saya ada di muslimat waktu kecil. Dan saya melihat dengan mata kepala saya ketika fotografer yang biasa ya, ketika undangan itu menyediakan ada fotografer untuk dokumentasi. Ketika waktu umat, ketika para kaum muslimah, umi-umi, ustadzah-ustadzah dan para pemangku-pemangku pesantren, istri para kiai-kiai yang dimana kita duduk di situ bersama, ketika ada fotografer, beliau mereka semuanya siap-siap mengambil kerudungnya, mengambil bukan niqab ya, keluarga saya rata-rata tidak pakai cadar, jadi menggunakan apa yang dipegang, yang dipakai, misalkan jilbabnya. Jadi diginikan, disiapkan begitu.
atau paling tidak nunduk atau memegangnya, menjaga atau menutupi seperti ini. Itu sudah umum dan lumrah. Artinya mereka difoto saja secara resmi, mereka tidak mau gitu. Artinya apa? Juga menjaga harkat martabat, juga muru'ah dari suaminya, dari kiai, dari pesantrennya. Beda Masya Allah ketika saya melihat akhir zaman. Masya Allah, namanya sudah akhir zaman ya. Boleh kita maklumi, akan tapi kita tidak boleh membiarkan sudahlah, kata Nabi, akhir zaman setiap tahun tidak mungkin lebih baik daripada tahun sebelumnya, sebagaimana disampaikan oleh salah satu hadis yang disampaikan oleh Anis Zubair ibni sebagaimana hadis yang disampaikan Anis Zubair ibni Adi, ya apa katanya, qala dakhalna ala Anasim, ya apa katanya, bagaimana katanya, qala dakhalna ala Anas bin Malik fashakawna ilaihi ma nalqa min al-hajjaj faqala ma min amin illa alladhi ba'dahu syarrum min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti itu. Apa kata beliau lengkapnya? Hatta talqaw rabbakum. Jadi apa yang disampaikan oleh Az-Zubair bin Adi, yaitu bahwasanya ketika pada masa itu ada beberapa kezaliman yang dilakukan dari Hajjaj. Di situ disampaikan ketika sambil menangis, oh ini adalah zaman yang suatu saat akan lebih buruk lagi. Tidak ada tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Pasti lambat laun, tambah masa, itu pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Sebagaimana sami'tu hadza min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini sudah saya dengarkan dari nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ini kita tahu, kita faham bahwa semakin lama Bu Nyai dulu dengan Bu Nyai sekarang juga nggak sama. Putra Kiai dulu dengan Putra Kiai sekarang juga nggak sama. Moga-moga kita diberikan keistiqomahan, bisa meniru salafun saleh, kakek-kakek kita dan para gus-gus terdahulu, daripada kita menyampingkan mereka dan terpukau dan juga terikut dengan arus globalisasi sekarang, modernisasi sekarang. Maka saya sangat terkejut ketika dulu melihat ada almana atau ada semacam, oh itu putranya kiai pakaiannya luar biasa, itu putri-putrinya kiai pakaiannya luar biasa, narsisnya luar biasa. Ketika berfoto begini, kemudian bahkan ada yang melet pun, kemudian jalan-jalan kemana, misalkan difoto, ditampilkan, bahkan dipublikasikan. Ini adalah salah satu cara pola-pola hidup para Bu Nyai zaman dulu yang tidak pernah ada. Artinya ini hanya baru-baru ini. Baik, saya sampaikan sekali lagi, bolehlah kita tidak bisa menjaga muruah kita, akan tapi jagalah muruah nama pesantren Anda. Bolehlah kita tidak bisa menjaga muruah kita, tapi jagalah muruah orang tua Anda, nama mulia guru-guru Anda. Ini adalah salah satu pesan kepada saya sendiri sebenarnya. Jadi saya sangat ingat betul ketika dulu apa bedanya dengan sekarang. Kalau dulu Bu Nyai, para ning-ning itu lebih mampu, lebih bisa, lebih hebat, dan lebih cerdas, lebih cerdik untuk menjaga muruah dan kehormatan keluarganya. Jadi jangankan difoto, dilihat sama orang aja mereka malu dan tidak mau dilihat oleh orang-orang di luar daripada keluarganya sendiri. Ini salah satu contoh teladan yang harus kita lestarikan. Boleh Anda mengatakan saya kolot, ya tidak apa-apa. Tapi kami sudah diajari bagaimana, salah satu contoh paling dasar di Taisirul Khalaq, bagaimana muru'ah, bagaimana menjaga kehormatan daripada orang yang berilmu, bagaimana menjaga harkat martabat keilmuan yang tidak mudah diinjak-injak dan diremehkan, paling tidak disamakan dengan orang yang tidak punya ilmu. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Boleh, silahkan Anda mempunyai kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Di dalam Nahdliyin, orang-orang NU sangat kental sekali dengan itu semuanya. Kami pun mempraktekannya. Jadi menjaga sesuatu al-muhafadzatu 'alal qadimis salih yang sudah diwariskan oleh guru-guru kita, ayah ibu kita, keluarga kita, guru-guru kita, sesepuh-sepuh kita, itu yang baik kita lestarikan. Tapi wal akhdhu bil jadidil aslah juga kita tidak menutup kemungkinan kita tetap terbuka. Ketika ada sesuatu yang lebih bagus, lebih efektif, lebih praktis untuk melaksanakan kebaikan seperti media sosial, kenapa tidak? Kita pakai. Tapi al-aslah yang lebih bagus daripada peninggalan terdahulu tanpa meninggalkan peninggalan-peninggalan warisan daripada orang tua, kakek, guru-guru kita semuanya.
Ini salah satu pesan, dan saya berpesan paling inti kepada saya sendiri. Ayo jaga marwah, keutamaan, kemudian apa istilahnya, iffah. Jadi menghindarkan diri dari hal-hal yang sifatnya syubhat, haram dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu lecutan, pecut untuk kita semuanya. Sudah cukup umat Islam saat ini diganggu, umat Islam saat ini sudah diricuhkan, umat Islam saat ini sudah dikacaukan anak-anak muda kita dengan fashion-fashion yang mereka sodorkan, mereka pasarkan, supaya umat Islam ikut kepada budaya-budaya barat, kemudian ikut kepada budaya-budaya pemuda-pemuda yang hari ini kita lihat Citayam Fashion Show dan lain sebagainya, Fashion Week ya kurang lebihnya. Ini sudah sukses mengacaukan, mericuhkan, kemudian mengambil pengaruh di depan orang-orang muslim kita, orang-orang pemuda-pemuda kita maksud saya. Dan ini sangat-sangatlah miris, apalagi ditambah lagi semacam ini. Dulu kami sangat anti sekali dengan adanya film The Santri. Film The Santri yang sangat-sangat miris ketika kita melihatnya, dan ini mengacaukan dan juga mericuhkan, kemudian merusak citra daripada pesantren dengan budaya-budaya pacaran. Alhamdulillah itu tidak jadi tayang. Tapi hari ini kami sangat terkejut, dan yang pertama kali terlintas dalam pikiran kami, ya Allah, kemana anak-anak kami akan kami titipkan ketika semua pesantren-pesantren pada akhir zaman sudah seperti ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita masih diberikan petunjuk oleh Allah untuk kembali kepada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah menjaga kita semuanya istiqamah di dalam dakwah dan agama sampai Allah mencabut nyawa kita, dan itulah akhir daripada kebahagiaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.